Di sebuah negeri yang makmur bernama Baghdad, hiduplah seorang pria yang dikenal bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena kemampuannya mengubah masalah menjadi tawa. Dialah Abu Nawas, sosok yang sering membuat orang terpingkal dengan akal cerdiknya, namun diam-diam penuh hikmah dan kebijaksanaan. Pembukaan yang tak terduga. Pagi itu, Abu Nawas tengah menikmati secangkir teh sambil memandangi burung merpati yang berterbangan di atap rumahnya. Tiba-tiba, seorang utusan kerajaan datang tergopoh-gopoh. Wajahnya merah padam seperti habis dikejar sekawanan anjing liar. Abu Nawas, Abu Nawas, Paduka Raja membutuhkanmu segera, seru utusan itu dengan nada panik. Abu Nawas meneguk teh terakhirnya, menatap utusan itu sambil berkata, "Apa aku terlihat seperti orang yang bisa lari cepat? Jika urusan ini begitu penting, mengapa tidak kau bawa aku dengan kereta kuda?" Utusan itu terdiam sejenak, bingung antara menghormati Abu Nawas atau meluapkan kekesalannya. Akhirnya, ia mengalah dan membawa Abu Nawas ke istana dengan kereta kuda. Situasi awal yang memicu perhatian. Setibanya di istana, suasana tegang terasa di udara. Para menteri mondar-mandir dengan raut wajah khawatir, sementara Raja Harun al-Rashid tampak duduk di singgasana dengan ekspresi serius. "Abu Nawas," ujar Raja, suaranya berat, "kerajaan kita sedang dalam bahaya besar." Abu Nawas tersenyum tipis. "Bahaya besar? Apa ini soal hutang kerajaan kepada tukang kebun lagi?" Para menteri langsung tersedak mendengar lelucon Abu Nawas, tetapi Raja tetap serius. "Bukan itu, ini soal jin Ifrit. Ia mengancam akan menghancurkan istana kita kecuali kita memindahkan istana ini ke puncak Gunung Karmil dalam waktu 3 hari. Abu Nawas mengernyitkan dahi, pura-pura bingung. "Jadi, jin Ifrit ini arsitek? Atau dia hanya suka pemandangan dari atas gunung?" Semua orang di ruangan itu terdiam. Raja menepuk dahinya dengan frustrasi. "Abu Nawas, ini bukan waktunya bercanda. Jika kita gagal, seluruh istana akan musnah, dan rakyat kita dalam bahaya." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu menatap Raja dengan sorot mata penuh keyakinan. "Baiklah, Paduka, jika ini masalahnya, serahkan pada hamba. Tapi hamba butuh beberapa hal untuk memulai." Abu Nawas meminta daftar kebutuhan yang aneh-aneh, sekantong tepung, tali tambang sepanjang 5 meter, dan seember penuh air dari sungai yang mengalir di dekat istana. Para menteri bingung, tetapi Raja mengizinkan permintaannya. Malam harinya, Abu Nawas berjalan ke alun-alun dengan membawa tepung dan ember berisi air. Ia mulai menggambar lingkaran besar di tanah menggunakan tepung, lalu duduk di tengah lingkaran sambil berkomat-kamit. Orang-orang yang melihatnya berkumpul dan mulai bertanya-tanya, apa yang dilakukan Abu Nawas kali ini. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Angin kencang berhembus, dan di tengah lingkaran muncul sosok besar, tinggi, dan menyeramkan. Dialah jin Ifrit, yang terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa. "Siapa yang berani memanggilku?" bentak jin Ifrit dengan suara menggelegar. Abu Nawas tetap tenang, bahkan sempat menggoyangkan kakinya seperti sedang menikmati hiburan. "Aku yang memanggilmu, jin Ifrit. Aku dengar kau ingin memindahkan istana ini ke gunung. Tapi aku heran, dengan tubuh sebesar itu, apa kau yakin bisa melakukannya sendirian?" Ifrit tampak terhina. "Apa kau meragukan kekuatanku, manusia kecil?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Bukan meragukan, hanya memastikan. Tapi aku punya rencana yang lebih baik. Bagaimana kalau kau membuktikan dulu kekuatanmu sebelum memindahkan istana ini?" Ifrit menatap Abu Nawas dengan mata menyala-nyala. "Apa maksudmu? Buktikan bagaimana?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Aku akan memberikanmu tantangan kecil. Kalau kau bisa melakukannya, barulah aku percaya bahwa kau cukup kuat untuk memindahkan istana." Abu Nawas mengambil tali tambang yang ia bawa dan meletakkannya di tanah. "Coba ikat simpul tali ini dengan cepat, tapi kau hanya boleh menggunakan ibu jari." Ifrit mendengus. "Itu mudah." Namun, ketika mencoba melakukannya, ia kesulitan karena tangannya yang besar dan canggung. Setiap kali mencoba, tali itu terlepas dari genggamannya. Orang-orang yang melihat mulai tertawa. Abu Nawas dengan tenang berkata, "Jin Ifrit, kalau mengikat tali saja kau tak bisa, bagaimana bisa kau mengangkat istana?" Ifrit semakin marah, tetapi Abu Nawas segera menyela, "Tenang, tenang. Aku tahu kau kuat, tapi kekuatan saja tidak cukup. Kau butuh kecerdikan. Besok malam, aku akan memberimu tantangan baru.
siapkan dirimu." Ifrit menghilang dengan geraman keras, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan ide-ide cerdik yang siap membuat jin Ifrit takluk. Malam itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma sambil menatap langit penuh bintang. Di depannya, secangkir teh panas mengepul, dan kucing peliharaannya melompat ke pangkuannya. Ia merenung sambil mengelus kepala si kucing. Jin Ifrit ini sombong sekali. Tapi sombong tanpa otak itu seperti perahu tanpa dayung, mau kemana juga hanya muter-muter. Esok harinya, istana mulai dipenuhi bisik-bisik. Para menteri khawatir Abu Nawas hanya bermain-main dan situasi semakin genting. Jin Ifrit terkenal licik, dan waktu 3 hari yang ia berikan sudah berjalan 1 hari penuh. Namun Abu Nawas tampak santai, bahkan terlalu santai. Rencana Abu Nawas yang kian membingungkan. Abu Nawas kembali menghadap raja dengan wajah tenang seperti biasa. "Paduka, untuk menyelesaikan masalah ini, saya butuh beberapa bahan tambahan." Raja menatapnya curiga. "Apa lagi yang kau butuhkan, Abu Nawas? Jangan sampai permintaanmu semakin aneh." Abu Nawas mengangkat tangan, seolah bersumpah dengan sungguh-sungguh. "Hamba hanya butuh 2 ekor kambing, sekarung gandum, dan 1 mangkuk madu." Raja mengernyitkan dahi. "Kambing, gandum, dan madu. Untuk melawan jin Ifrit. Kau yakin ini bukan rencana untuk membuat pesta makan malam?" Abu Nawas tersenyum licik. "Paduka, percayalah, ini bukan tentang makan malam. Ini adalah bagian penting dari rencana besar hamba. Kalau jin Ifrit bisa diakali dengan perut kenyang, bukankah itu solusi paling murah?" Raja, meskipun ragu, akhirnya menyetujui permintaan Abu Nawas. Tepat saat bulan purnama mulai memanjat langit, Abu Nawas kembali ke alun-alun. Lingkaran tepung dari malam sebelumnya masih ada, meski sebagian sudah dimakan angin. Ia meletakkan 2 ekor kambing di dekat lingkaran, sementara gandum dan madu ia sembunyikan di balik jubahnya. Seperti yang diduga, angin kencang tiba-tiba bertiup. Langit menjadi gelap, dan suara geraman menyeramkan menggema di udara. Jin Ifrit muncul di tengah lingkaran dengan tubuh yang lebih besar dari sebelumnya, seolah ingin menunjukkan kekuatannya. "Manusia cerdik," teriak Ifrit dengan suara yang mengguncang tanah. "Kau pikir permainanmu bisa menundukkanku? Mana tantanganmu kali ini?" Abu Nawas menahan senyum. Ia memandang Ifrit dengan mata penuh keyakinan, lalu menunjuk 2 kambing yang berdiri di dekatnya. "Kali ini tantanganmu sederhana. Pilih salah satu kambing ini dan buat dia tertawa. Jika kau bisa melakukannya, aku akan percaya bahwa kau cukup kuat untuk memindahkan istana." Ifrit tertegun. Membuat kambing tertawa. Apa ini lelucon? Abu Nawas menggeleng. "Tidak, ini ujian. Kau mau memindahkan istana, kan? Kalau kau tidak bisa membuat makhluk kecil seperti kambing tertawa, bagaimana kau bisa menangani hal sebesar istana?" Ifrit mendengus, lalu mendekati salah satu kambing. Ia mulai berbicara dengan suara yang aneh, gabungan antara suara gemuruh dan tawa palsu. Namun kambing itu hanya menatapnya dengan mata kosong, lalu mengunyah rumput yang ada di dekatnya. Semakin lama Ifrit mencoba, semakin frustasi ia dibuat. Kambing tetap diam, bahkan nyaris tertidur. Abu Nawas tertawa kecil di sudut, lalu berkata, "Mungkin kau terlalu serius, Ifrit. Coba santai sedikit. Ingat, kambing itu suka humor ringan, bukan humor berat." Reaksi Ifrit yang mulai panik. Ifrit, yang biasanya penuh percaya diri, mulai kehilangan kesabarannya. Ia menatap Abu Nawas dengan marah. "Manusia licik, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatanku. Kau hanya mempermainkanku." Abu Nawas mengangkat bahu, seolah tidak peduli. "Ifrit, jika kau tidak bisa menyelesaikan tantangan kecil ini, bagaimana aku bisa percaya pada kekuatanmu? Ingat, kekuatan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal akal dan kehalusan jiwa." Ifrit menggeram, tapi ia tahu bahwa Abu Nawas tidak akan mengubah tantangannya. Akhirnya, ia menyerah untuk malam itu. Namun sebelum pergi, ia memperingatkan Abu Nawas dengan suara bergetar, "Kau hanya punya 1 malam lagi, manusia. Jangan pikir aku akan kalah oleh permainan bodohmu." Pengungkapan masalah yang sebenarnya. Setelah Ifrit pergi, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang pribadinya. Wajahnya terlihat cemas. "Abu Nawas, apa kau yakin rencana ini akan berhasil? Kita hanya punya waktu 1 malam lagi. Jika kau gagal, kerajaan ini akan hancur." Abu Nawas duduk santai di kursi kayu, lalu menuang teh untuk dirinya sendiri.
Paduka, apakah Anda tahu apa kelemahan terbesar dari Jin Ifrit? Raja menggeleng. Aku hanya tahu bahwa ia sangat kuat dan licik. Apa kelemahannya? Abu Nawas tersenyum tipis. Kelemahan terbesar Ifrit adalah kesombongannya. Ia begitu yakin dengan kekuatannya, hingga ia lupa bahwa akal manusia bisa lebih tajam dari ototnya. Selama kita terus membuatnya ragu pada dirinya sendiri, kita bisa menang tanpa harus melawannya secara langsung. Raja terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Tapi bagaimana kau bisa yakin bahwa ia akan benar-benar menyerah? Abu Nawas meminum tehnya dengan tenang. Karena kesombongan itu seperti balon, Paduka. Semakin besar, semakin mudah meletus. Dan besok malam, aku akan menusuk balon itu. Malam terakhir pun tiba. Kali ini, Abu Nawas tidak membawa kambing atau tepung, tetapi hanya membawa sekarung gandum dan mangkuk madu. Di tengah alun-alun, ia duduk di atas tikar sambil menatap bulan. Ketika Ifrit muncul, ia terlihat lebih marah dari sebelumnya. Matanya menyala merah, dan asap hitam keluar dari tubuhnya. Abu Nawas, aku sudah muak dengan permainanmu. Berikan tantangan terakhirmu, atau aku akan menghancurkan tempat ini sekarang juga. Namun Abu Nawas tidak terlihat takut. Ia bahkan tersenyum lebar dan berdiri perlahan. Tantangan terakhirku sederhana, Ifrit. Aku ingin kau memindahkan gandum dalam karung ini, satu butir demi satu butir, menggunakan ujung jarimu. Ifrit langsung tertawa terbahak-bahak. Itu tantangan paling bodoh yang pernah kudengar. Aku bisa melakukannya dengan mudah. Tapi sebelum Ifrit menyentuh karung gandum itu, Abu Nawas menambahkan, oh, tapi ada syarat. Kau tidak boleh merusak butir gandum itu. Jika satu saja pecah, kau kalah. Mendengar itu, Ifrit menjadi ragu. Ia tahu bahwa memindahkan gandum satu persatu tanpa merusaknya adalah tugas yang hampir mustahil, bahkan untuknya. Ifrit mencoba memulai, tetapi setiap kali ia menyentuh gandum itu, kekuatan besar dari jari-jarinya justru menghancurkan butir gandum tersebut. Setelah beberapa kali gagal, ia mulai kehilangan kesabaran. Disinilah Abu Nawas tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. Namun ia juga tahu bahwa Ifrit tidak akan menyerah begitu saja. Pertarungan terakhir masih belum selesai. Jika ada satu hal yang paling menonjol dalam diri Abu Nawas, itu adalah ketenangannya. Dalam menghadapi ancaman besar seperti Jin Ifrit yang marah besar, Abu Nawas tidak kehilangan akal. Malam ketiga semakin larut, dan Ifrit semakin panik. Karung gandum yang dibawanya semakin terpecah, setiap jari yang menyentuh butir gandum malah menghancurkannya lebih parah. Abu Nawas hanya duduk santai, menatap dengan sabar. Ifrit, apakah kau menyerah? Tanyanya dengan tenang. Ifrit, yang tubuhnya kini berasap hitam penuh kemarahan, menghentikan gerakannya sejenak. Apa yang kau inginkan, manusia? Kau pikir aku akan kalah begitu saja? Abu Nawas tersenyum lebar, bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang penuh pengertian. Aku hanya ingin mengingatkanmu, Ifrit, bahwa kekuatan bukan hanya soal fisik. Jika kau tidak bisa mengendalikan dirimu, kekuatan itu akan sia-sia. Jin Ifrit menggeram, tetapi kali ini suaranya terdengar sedikit lebih rendah. Apa yang kau maksud dengan mengendalikan diriku? Abu Nawas berdiri dengan penuh keyakinan. Kesombonganmu telah mengaburkan pandanganmu, Ifrit. Kau telah terbiasa dengan kekuatanmu dan menganggapnya sebagai segalanya. Tetapi kau lupa bahwa ada sesuatu yang lebih kuat dari semua itu, akal dan kebijaksanaan. Kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan membuatmu jatuh. Mendengar itu, untuk pertama kalinya, Ifrit terdiam. Matanya yang biasanya menyala penuh api kini terlihat ragu, bahkan agak bingung. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa selama ini ia hanya mengandalkan kekuatan besar yang dimilikinya, tanpa pernah berpikir tentang cara menggunakannya dengan bijak. Abu Nawas melanjutkan, sama seperti karung gandum ini, Ifrit. Kekuatanmu bisa menggerakkan dunia, tetapi jika tidak hati-hati, setiap langkahmu bisa menghancurkannya. Mungkin kau merasa bisa memindahkan istana, tetapi apakah kau tahu apa yang akan terjadi jika kau memindahkannya tanpa berpikir terlebih dahulu? Semua akan hancur begitu saja. Jadi, jika kau masih ingin membuktikan kekuatanmu, pikirkanlah terlebih dahulu. Ada ketenangan yang luar biasa di udara, sebuah ketenangan yang membuat semua yang hadir merasa seakan-akan waktu berhenti sejenak. Ifrit, yang semula percaya diri, kini mulai berpikir dengan hati-hati. Ia mulai merasakan bahwa kata-kata Abu Nawas tidak hanya omong kosong.
Jika ia terus mengandalkan kekuatannya tanpa kebijaksanaan, ia bisa saja menghancurkan semuanya, termasuk dirinya sendiri. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Ifrit menarik napas panjang dan berkata, "Abu Nawas, aku mengerti. Aku telah terlalu sombong. Kekuatan yang besar tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran." Abu Nawas mengangguk pelan, senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. "Itu baru jawaban yang kuharap, Ifrit. Kau memang kuat, tetapi kekuatan tanpa kontrol bisa berbahaya, bahkan untuk dirimu sendiri." Jika ada satu hal yang bisa dilakukan oleh Abu Nawas selain membuat lelucon, itu adalah memberikan pelajaran yang lebih dalam dari apa yang orang lain kira. Dalam menghadapi ancaman yang tampaknya tak terkalahkan, Abu Nawas mengajarkan kepada Ifrit, dan kita semua, bahwa kesombongan adalah musuh utama kebijaksanaan. Jin Ifrit mengalah dan permintaan Abu Nawas yang mengejutkan. Setelah merenung, Ifrit akhirnya berbicara dengan suara yang lebih tenang. "Abu Nawas, aku akan pergi, dan aku tidak akan menghancurkan istana atau kerajaan ini. Aku mengakui bahwa kebijaksanaan lebih penting daripada sekadar kekuatan. Namun, aku juga ingin memenuhi janjiku." Abu Nawas menatapnya dengan penasaran. "Apa yang kau maksudkan?" Ifrit menundukkan kepala sebagai tanda penyesalan. "Sebagai tanda bahwa aku menghargai kebijaksanaanmu, aku akan memindahkan istana itu. Namun, aku akan memindahkannya ke tempat yang aman, ke sebuah tempat yang tak akan pernah mengganggu kerajaan ini. Aku akan melakukannya dengan hati-hati." Abu Nawas tersenyum, menyadari bahwa Ifrit kini tidak lagi berfokus pada kekuatannya, melainkan pada tanggung jawab dan kebijaksanaan. "Baiklah, Ifrit, aku menghargai keputusanmu, dan dengan keputusanmu ini, kau telah membuktikan bahwa kau lebih besar daripada yang aku kira." Dengan itu, Ifrit mengangkat tangannya, dan dalam sekejap mata, istana kerajaan yang semula akan dipindahkan dengan paksa ke tempat yang tak aman, kini dipindahkan dengan hati-hati ke sebuah gunung yang jauh. Gunung itu bukan hanya aman, tetapi juga tersembunyi dari pandangan siapapun, sehingga kerajaan tidak akan terganggu. Namun yang lebih penting lagi, seluruh kerajaan mulai menyadari betapa pentingnya kebijaksanaan dalam setiap tindakan yang mereka ambil. Mereka belajar bahwa kekuatan bukanlah segalanya. Mereka harus selalu berpikir dengan hati-hati sebelum bertindak, apalagi jika yang mereka hadapi adalah masalah besar. Pesan moral, kekuatan sejati ada pada kebijaksanaan dan pengendalian diri. Apa yang terjadi pada malam itu bukan hanya tentang pemindahan istana atau tentang mengalahkan Jin Ifrit. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Abu Nawas mengajarkan bahwa kekuatan tidak hanya terletak pada fisik atau kemampuan luar biasa, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mengendalikan diri, berpikir jernih, dan menggunakan akal dengan bijak. Kebijaksanaan adalah hal yang tak ternilai harganya. Kekuatan bisa membuat kita menang dalam pertempuran, tapi hanya kebijaksanaan yang bisa membawa kita menuju kemenangan sejati dalam hidup. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan tanpa berpikir, kita akan berakhir seperti Ifrit, yang akhirnya menyadari bahwa kekuatan saja tak cukup untuk mengatasi masalah besar dalam hidup. Abu Nawas mungkin dikenal sebagai orang yang cerdik dan kocak, tetapi dalam setiap lelucon dan kelakarannya, ada pesan yang lebih dalam. Ia mengajarkan kita bahwa kehidupan ini penuh dengan tantangan, dan setiap tantangan membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik untuk dihadapi. Kita harus belajar untuk mengendalikan diri, berpikir dengan hati-hati, dan selalu mencari solusi yang lebih bijaksana. Adalah kemenangan atas diri sendiri. Di akhir cerita ini, kita bisa melihat bahwa kemenangan terbesar bukanlah kemenangan atas lawan kita, tetapi kemenangan atas diri kita sendiri. Ketika kita bisa mengendalikan ego, kesombongan, dan nafsu kita, kita akan menemukan bahwa dunia ini tidak sekeras yang kita kira. Kekuatan sejati datang dari kebijaksanaan dalam menghadapi setiap masalah, bukan dari seberapa keras kita bisa memukul atau mengalahkan sesuatu. Abu Nawas, dengan kecerdikannya yang luar biasa, telah menunjukkan bahwa yang penting dalam hidup adalah berpikir lebih dari satu langkah ke depan, dan bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diselesaikan jika kita bisa menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang bijaksana. Cerita ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, kita harus belajar untuk mengendalikan kekuatan kita dan menggunakannya untuk kebaikan. Karena, pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa besar kekuatan kita,
tetapi seberapa bijaksana kita dalam menggunakannya untuk tujuan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Abu Nawas tidak hanya memenangkan tantangan yang diberikan oleh Jin Ifrit, tetapi ia juga memenangkan hati kita dengan kebijaksanaannya yang sederhana namun sangat mendalam. Dan itu adalah kemenangan yang tak ternilai harganya.